Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adventia di channel YouTube saya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya memang tidak membahas tentang tips kesehatan, tapi saya mau bercerita tentang legenda yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Kota Ambon, yaitu legenda Tanjung Martapons. Jadi teman-teman, cerita legenda ini sudah saya dengar dari saya masih kecil sampai sekarang. Bahkan saya mendapatkan cerita ini di halaman web Pemkot Kota Ambon. Nah, jadi saya mau menceritakan untuk teman-teman. Terlepas dari cerita legenda ini benar atau tidak, tapi kita maknai saja bahwa legenda ini sebagai kekayaan budaya yang ada pada masyarakat Maluku. Oke teman-teman, tapi sebelum itu, saya tadi sempat searching, kemudian saya dapat bahwa ada seorang sejarawan yang meluruskan. Jadi Tanjung Martapons tadi, nama Martapons itu bukan berasal atau diambil dari cerita legenda yang akan saya ceritakan ini, melainkan nama Martapons itu diambil dari seorang laksamana pemimpin kapal-kapal Portugis yang ada di Maluku pada saat Portugis menjajah Maluku, yaitu namanya Laksamana Martin de Alphonse. Jadi teman-teman, dulu itu Portugis sempat menjajah Maluku ya. Jadi rempah-rempahnya itu yang ada di Maluku dan Maluku Utara diangkut ke Tanjung tersebut, kemudian nanti akan diangkut dengan kapal perangnya Portugis. Saya sudah niat sekali sampai pakai baju cele, salah satu baju adat dari Provinsi Maluku. Kalau teman-teman ke Kota Ambon, pasti nanti akan ketemu banyak orang yang pakai baju ini. Cerita Tanjung Martapons ini juga teman-teman sering disebut cerita Romeo dan Juliet dari Ambon. Oke teman-teman, jadi ada satu desa di Jazirah Baguala namanya Desa Poka. Sering disebut Desa Poka Rumah Tiga. Nah, dahulu di desa itu hidup keluarga yang sederhana, namun mereka bahagia. Nama kepala keluarganya ialah Bapak Bram. Nah, Bapak Bram ini seorang petani dan juga pengemudi perahu. Kemudian, Bapak Bram mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Mina. Ibu Mina ini rajin, cantik, juga membantu Bapak Bram dalam menambah penghasilan dengan cara membakar sagu untuk dijual. Nah, Bapak Bram dan Ibu Mina ini mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Ia baru berusia 16 tahun. Namanya ialah Marta. Nah, Marta ini berkulit hitam manis dan rambut ikal yang panjang sampai ke betis. Mama, cantik sekali. Biasanya, Marta berjalan menjual sagu kepada orang-orang di sekitar Desa Poka. Nah, Marta ini selalu memakai baju cele warna merah muda. Nah, baju seperti ini sudah teman-teman, tapi warna merah muda ya. Baju cele adalah baju adat wanita Ambon. Oke, lanjut. Dengan rambut yang dikonde dan sagu ditaruh atas baki. Kemudian Marta berjalan menjualnya dengan cara menaruh sagu yang tadi di atas baki di atas kepalanya Marta. Jadi, maksudnya ditaruh dulu sagu di baki, kemudian bakinya dikasih naik di atas kepala. Lalu Marta berjalan keluar masuk lorong sambil berteriak, "Sagu, sagu, beli sagu. Om, tante, beli sagu." Ya, seperti itulah kira-kira. Marta biasanya menjual sagu di depan asrama tentara Portugis. Nah, tempatnya tidak jauh dari tempat feri sekarang. Jadi kalau teman-teman ke Ambon, itu ada tempat feri Poka. Suatu sore, ketika Marta berjalan menjual sagu di depan asrama tentara Portugis, seperti biasanya, Marta kan teriak, "Sagu, sagu, beli sagu." Tiba-tiba Marta terkejut karena ada seorang laki-laki gagah, seorang tentara Portugis yang berdiri di depannya. Tentara itu melihat Marta dan berkata dalam hati, "Wow, cantik sekali." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan Marta tetap tekun dengan pekerjaannya menjual sagu.
Suatu hari seperti biasa, Marta berjalan menjual sagu lewat di depan asrama. Kemudian berteriak lagi, "Sagu, sagu, beli sagu." Tiba-tiba Marta sangat terkejut karena tiba-tiba terdengar suara dari dalam asrama. "Sagu, sagu, sini mau beli sagu." Ya kira-kira begitu ya. Saya juga tidak tahu pada saat itu tentara Portugis itu dia pakai bahasa Portugis kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Ambon, tapi intinya begitu. Marta cepat-cepat menghampiri suara tadi, namun Marta sendiri sangat takut karena dia belum pernah masuk ke dalam asrama. Nah, lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah Marta. Dalam hati Marta, oh, dia ingin berkenalan. Terus kata si tentara Portugis ini, "Saya Alfonso, Nona siapa?" Nona ini adalah sapaan untuk perempuan dalam hal yang masih gadis di daerah kota Ambon. Saya jawab si Marta nih, "Saya Marta." Terus kata si Alfonso, "Wah, kamu cantik sekali Marta." Dan Marta pun berdebar-debar, berbunga-bunga. Lanjut, karena tidak tahan, Marta bertanya, "Tuan panggil saya mau beli sagu kan? Tapi kenapa Tuan tidak membelinya? Saya ingin pergi." Terus kata si Alfonso, "Ya Nona Marta, saya beli sagu semuanya." Memang Alfonso ini dia suka makan sagu ternyata, atau cuma sekedar modus sih. Marta pun menjawab, "Iya Tuan, iya." Nah, setelah Alfonso membayar, Marta langsung pergi dan mengucapkan terima kasih, lalu pamit pulang. Si Alfonso berkata, "Nona Marta besok datang lagi ya." Sambil menjawab, "Iya, iya." Marta setengah lari cepat-cepat meninggalkan asrama. Nah, perlu teman-teman ketahui, Alfonso adalah komandan tentara Portugis yang bertugas di Ambon. Di sini dikatakan Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1569 sampai 1571. Oke, lanjut. Ketika tiba di rumah, Ibu Mina telah berdiri di depan pintu menunggu Marta dengan senang hati. Karena Ibu Mina melihat bakinya sudah kosong, artinya sagu terjual habis. Ibu Mina kaget ketika melihat wajah Marta yang sangat pucat. Ibu Mina mengelus bahu Marta dan bertanya, "Marta, ada apa denganmu, Nak? Katakan pada ibu apa yang terjadi." "Begini, Bu," jawab Marta. "Tadi sewaktu saya berjualan sagu di depan asrama tentara Portugis, ada seorang tentara yang memanggil saya. Katanya mau beli sagu. Setelah saya menghampiri tentara itu, dia tidak langsung mengambil sagu, tetapi dia malah berkenalan dengan saya." Terus tanya Ibu Mina, "Siapa namanya?" Jawab Marta, "Namanya Alfonso, Bu. Ibu, dia sangat baik hati. Semua sagu saya yang saya jual dia beli habis." Jawab Ibu Mina, "Oh, itu kan cuma kenalan saja." Beberapa hari kemudian, Marta menjual sagu. Seperti biasa, Marta lewat depan asrama sambil berteriak, "Sagu, sagu, beli sagu." Dan Marta kaget. Dia tidak menyangka kalau yang berdiri di depannya adalah Alfonso. Marta hendak berlari meninggalkan Alfonso, tetapi tentara itu memegang baki sagu. Berarti Alfonso tahan baki di Marta ke kepala ya. Oke, lanjut. Alfonso membawa masuk Marta ke dalam asrama tempat dia tinggal. Marta berkata, "Jangan Tuan, saya takut." Alfonso menjawab, "Jangan takut Marta, saya akan bayar semua sagu yang kamu jual." Ternyata Alfonso ini modus. Lanjut. Kemudian Alfonso berkata, "Marta, saya ingin bersahabat dengan kamu. Kamu mau tidak bersahabat dengan saya?" Jawab Marta, "Boleh Tuan, boleh." Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Marta sekarang berumur 17 tahun. Marta dengan Alfonso semakin dekat layaknya sepasang kekasih.
Mereka berdua diam-diam telah bertunangan. Bapak Bram dan Ibu Mina sudah mengetahui hubungan mereka. Tetapi Bapak Bram tidak menyetujui Martha bertunangan dengan Alfonso. Tetapi Alfonso tetap berani datang ke rumah dan meminta kepada Bapak Bram dan Mama Mina untuk dapat menikahi Martha, anak mereka. Bapak Bram berkata kepada Alfonso, "Sabar, Martha masih terlalu muda, tunggu dia berumur 19 tahun. Alfonso tetap sabar menanti Martha. Martha tetap berjualan sagu seperti biasanya. Sampai di asrama, Alfonso memanggil Martha. Kemudian Alfonso membeli semua sagu yang Martha jual, agar mereka berdua dapat duduk bercerita, tanpa harus Martha berjalan lagi berkeliling menjual sagu. Sambil bercerita, Martha tetap memperhatikan jam seperti biasa dia pulang berjualan, agar tidak terlambat sampai di rumah. Suatu hari ada kabar dari Batavia, tepatnya tahun 1571. Portugis ditarik mundur. Cita-cita tinggal cita-cita, tetapi nasib berkata lain. Tentara Portugis dari Ambon harus ke Batavia. Kapal perang Portugis sudah berlabuh di pantai Poca, tempat feri sekarang ini. Perpisahan harus terjadi antara Martha dengan Alfonso. Mereka berdua berdiri dan berpelukan. Martha menangis terseduh-seduh sambil memeluk Alfonso. Alfonso berkata, "Sabar ya, tunggu saya Martha. Saya akan kembali menjemputmu sebagai istri saya. Tunggu saya kembali di Ambon ya Martha." Wah, luar biasa. Martha hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pasukan tentara satu demi satu naik ke kapal. Sekali lagi Alfonso memeluk Martha. Kemudian Alfonso naik ke kapal. Dia naik paling akhir karena Alfonso adalah komandan peleton. Sampai di atas kapal, Alfonso berteriak, "Martha, tunggu saya ya." Setelah Martha mendengar tanda kapal akan segera berangkat, Martha mengambil sapu tangan putih, kemudian melambai-lambaikannya sambil berteriak, "Alfonso, Alfonso, Alfonso." Dan Martha tidak tahan lagi. Sambil menangis, Martha melompat ke dalam laut lalu berenang. Alfonso yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Alfonso lari dan meloncat ke laut, mengikuti Martha. Kabar itu pun sampai kepada Bapak Bram dan Ibu Mina. Bapak Bram dan Ibu Mina menunggu di tepi pantai, berharap anaknya akan segera kembali. Namun harapan mereka sia-sia. Bapak Bram memanggil orang-orang untuk mencari Martha dengan mendayung perahu. Tetapi sia-sia belaka. Kedua kekasih itu hilang di dalam laut sampai saat ini. Tempat mereka berdua tenggelam dikenal dengan nama Tanjung Martha Fons, gabungan dari nama kedua kekasih, yaitu Martha dan Alfonso. Oke teman-teman, itulah cerita legenda dari Tanjung Martha Fons. Ya, semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman yang mendengarkannya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam cerita-cerita legenda yang lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan mungkin teman-teman bisa memberikan usul lewat komentar cerita legenda apa yang ingin saya ceritakan lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye!